Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng dimanapun berada. Kali ini kita sama-sama akan mempelajari mengenai hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf-huruf qalqalah yang ada di dalam surah Al-Lahab. Kali ini ada beberapa hal yang seharusnya kita perhatikan ketika kita membaca surah Al-Lahab ataupun menghafalnya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai bacaan-bacaan qalqalah yang ada di dalam surah Al-Lahab. Karena di dalam surah Al-Lahab itu setiap ayatnya, di akhir ayatnya mengandung daripada huruf qalqalah, yakni qalqalah kubro. Bagaimana cara membacanya dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan? Mari kita sama-sama mempelajarinya. Yang pertama, di dalam surah Al-Lahab ayat pertama itu terdapat huruf qalqalah, yakni qalqalah kubro di akhir ayat. Di akhir ayat surah Al-Lahab ayat pertama. Mari kita lihat bersama-sama, kita baca bersama-sama. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di kalimat watab itu adalah qalqalah kubro, yang dimana dalam huruf ba tersebut itu ada yang namanya tasjid. Jadi cara membaca ketika huruf qalqalah di akhir ayat atau waqaf lalu ada tasjid, maka cara membacanya harus ditahan dua ketukan. Ditahan lalu dikolkolahkan. Jadi cara bacanya seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, perlu diketahui bahwa sering kita mendengar anak-anak ataupun orang dewasa atau bahkan seorang imam masjid ketika membaca surah Al-Lahab lalu di poin daripada ayat pertama itu membaca kalimat ayat watabnya itu kurang sempurna ditahannya. Dalam artian ba-nya itu kurang ditahan kalimat daripada qalqalahnya karena di dalam huruf ba tersebut mengandung daripada tasjid. Jadi yang betul itu seperti watab. Kebanyakan sering mendengar ketika dibaca watabnya itu tidak ditasjidkan. Jadi seperti ini. Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, kalau dibaca seperti itu kurang tepat cara membaca yang seperti itu. Jadi yang tepatnya itu ditasjid, ditekan, lalu ditahan dua ketukan, lalu dilepas. Dilepasnya itu qalqalah. Dipantulkan. Watab. Tabbat yada abi lahabi watab. Nah, seperti itu kurang lebih cara membaca yang betul dalam kalimat surah Al-Lahab ayat pertama. Jadi mengandung daripada huruf qalqalah tersebut tanda tasjid yang seharusnya dibacanya itu ditekan lalu ditahan dua ketukan lalu dilepas qalqalah, dipantulkan. Seperti itu kurang lebih. Kita ulangi lagi semuanya. Mari kita sama-sama membaca. Tabbat yada abi lahabi wa tab.
watab. Seperti itu. Lalu ayat kedua pun demikian, ayat kedua itu mengandung daripada huruf qalqalah, yakni qalqalah kubro di akhir ayatnya. Nah, daripada ayat kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini, di akhir ayatnya, masing-masing ayatnya, itu di akhirnya itu huruf qalqalah yang tidak ada tanda tasjidnya. Jadi, tatkala tidak ada tanda tasjidnya, di akhir ayat atau waqaf, lalu huruf qalqalah itu tidak harus ditahan seperti yang ayat pertama. Jadi cukup dipantulkan saja bacaannya. Seperti ini. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Jadi tidak wa ma kasab. Nah, kalau seperti itu kurang tepat. Jadi yang betul itu biasa saja dipantulkan. Wa ma kasab. Kasab. Ulangi lagi, mari bersama-sama. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. Nah, seperti itu cara bacanya. Lalu di ayat ketiga, ayat keempat, dan terakhir ayat kelima itu pun sama. Qalqalah di akhir ayatnya itu dibaca biasa saja qalqalahnya tanpa harus ditahan 2 harokat, 2 kentukan. Harus dipantulkan, tetapi dipantulkan harus karena itu bagian daripada huruf qalqalah. Ayat ketiga, sayasla narong zata lahab. Lahab. Jangan lahab. Kalau seperti itu salah karena di dalam huruf ba-nya itu tidak terdapat yang namanya tanda tasjid. Jadi harus biasa saja bacanya, dipantulkan lalu biasa saja. Sayasla naron zata lahab. Ayat keempat sama. Wamro'atuhu hammalatal hatob. Hatob. Jangan dibaca hatob. Itu salah. Karena tidak ada tasjid. Jadi bacanya dipantulkan biasa saja. Hammalatal hatob. Hatob. Seperti itu. Ayat terakhir. Fi jidiha hablum mim masad. Biasa saja dipantulkan, lalu biasa saja tidak perlu ditahan. Fi jidiha hablum mim masad. Mim masad. Seperti itu cara bacanya. Kita murojaah dari ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam surah Al-Lahab. Mari bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab. Wamro'atuhu hammalatal hatob. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.